Shalom. Apa kabar adik-adikku semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Bunding, Semuanya sehat ya? amin. Nah, Bunding, ini hari apa toh kok kita ketemu lagi ya? Ini hari Sabtu, tanggal 19 Juni tahun 2021. Ada acara apa toh kita, Bunding? Acaranya hari ini hari pertama, hari yang paling luar biasa, yaitu salib. Salib. Tahu enggak salib? Salib Itu artinya adik-adik apa belum ya? tahu loh. Oh iya. Mungkin lupa kali Bunding. Dulu kita pernah. Ingat Oh enggak? iya. Nah, Waktu berapa dulu, tahun ya? Ya betul. Nah, sekarang acara ini salib itu apa? Artinya apa, Bunding? Salib. Salib itu Sekolah Alkitab liburan. tapi secara Online. virtual atau online. Dilihat dari rumah. Jadi anak-anak tidak berkumpul, adik-adik tidak berkumpul. Betul. Yuk, kita akan buka dulu dengan nyanyian, Bunding. Iya. Biar semangat. Semangat ya adik-adik ya. Kita puji nama Tuhan dengan pujian Srengenge Nyunar. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine mitit lawan rena, manuke ngoceh ana ing pipitan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine midet lawan rena, manuke ngoceh ana ing tititan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Tuh, pasti lagunya ini ingat terus ya. Iya. Adik-adik, sebelum kita mulai acara ini nanti 2 hari loh, Bu. Oh iya. Nggak hari 2 ini hari. saja. Betul. Mantap. Hari pertama, hari kedua. 2. Hari pertama ini sore, Sabtu. Nah, yang hari kedua Ini Minggu pagi. seperti waktu kita sekolah Minggu. Betul. Adik-adik ikut terus loh ya, lihat terus ya. Semangat Akhir acara semuanya. nanti ada Kreativitas. Ada sandiwara boneka. Tetap ada. semangat. Tetap Kita adik-adik diberi mengikuti. hadiah ya. Betul. Tapi tunggu, yang Iya. mau nonton loh, yang enggak nonton enggak dikasih. Ya. Iya. Tapi nonton loh ya. Semangatnya luar biasa. Dilihat di mana dulu? Di YouTube, Channel YouTube. Wah. channel YouTube GKJ Bibis Luhur. Ternyata kita punya channel YouTube. Tepuk tangan. Nah, yuk kita akan mulai. Kita berdoa dulu. Berdoa nanti dipimpin oleh Ibu Pamong Bu Umadani. Monggo dipersilahkan. Shalom anak-anak, pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama dari Komisi Sekolah Minggu Bibis Luhur mengadakan kegiatan Sekolah Alkitab Liburan. Anak-anak semua bisa menonton di channel YouTube GKJ Bibis Luhur selama 2 hari, tanggal 19 dan 20. Sebelum kita mulai, marilah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha besar, Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini, kami dari Komisi Sekolah Minggu Bibis Luhur akan bersama-sama mengadakan Sekolah Alkitab Liburan. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang terlibat di dalam acara ini, Bapak Ibu Sekolah Minggu, Ibu Pendeta, Kak Yudhistira, dan semua yang mendukung acara ini, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus,
kami minta berkat-Mu. Berkati anak-anak pula yang akan menyaksikan kegiatan sekolah Alkitab liburan di rumah, walaupun kami masih tetap saja di rumah, tetapi Tuhan selalu akan menyertai kami. Berkati kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah Berdoa, pembukaan. Kita lanjutkan apa? puji nama Tuhan saja. Habis puji nama Tuhan kita nanti apa? Mendengarkan Firman Tuhan. bukan hanya firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh siapa? Rahasia. Ibu pendeta kita. Siapa lagi kalau bukan Ibu Rani Sukmawati. Sebagian ada yang belum tahu loh. Iya. Tapi kita akan memuji Tuhan dulu ya. Yuk, adik-adik bisa disiapkan Alkitabnya dulu. Yuk. Baca kitab suci. Baca kitab suci. doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Halo anak-anak semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, apa kabar anak-anak hari ini? Sehat, diberkati Tuhan? Amin. Tuhan Yesus selalu mencintai kita semuanya sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan salib. Salib, apa itu salib? Salib adalah singkatan anak-anak. Singkatan dari Sekolah Alkitab Liburan. Karena kita masih berhadapan dengan pandemi, maka salib di tahun ini diadakan secara online. Kita mau yel-yel untuk kita bisa sungguh-sungguh memaknai tentang kegiatan salib online ini. Bu Rani akan mencontohkan yel-yelnya. Anak-anak siap ya di rumah? Nanti bisa mengikuti yel-yel salib dari Bu Rani. Dan nanti kalau anak-anak sudah bisa memperagakan yel-yel yang Bu Rani contohkan ini, bisa dikirimkan ke Bapak Ibu guru sekolah minggu sebagai bukti kalau anak-anak mengikuti kegiatan salib online ini. Yel-yelnya demikian anak-anak. Salib, sekolah, Alkitab, liburan. Bu Rani ulangi lagi ya, anak-anak menirukan. Salib, sekolah, Alkitab, liburan. Salib menjadi kegiatan untuk kita bersama belajar tentang Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Anak-anak bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang tidak serius, cara yang menyenangkan, cara yang santai. Karena Alkitab itu seperti harta karun yang berharga untuk kehidupan kita, untuk anak-anak semuanya. Jadi ketika
Alkitab itu menjadi harta karun anak-anak, anak-anak akan menemukan banyak sekali kekayaan, banyak sekali cerita-cerita yang menarik. Jadi seperti mencari harta karun, ada petanya, anak-anak nanti bisa mendapati banyak sekali peristiwa-peristiwa yang indah terjadi dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan. Dan ini nanti menjadi dasar anak-anak untuk mengikuti kegiatan salib online ini. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema untuk kegiatan salib online adalah Holy Bible is Mine. Sedangkan ayat yang menjadi dasar untuk tema ini kita ambilkan dari surat Kolose pasal 1 ayat 23. Holy Bible is mine. Alkitab, kitab suci itu kepunyaanku. Jadi kalau Alkitab itu kepunyaanku, kepunyaan anak-anak semuanya, maka kitab suci itu harus dijaga. Harus benar-benar anak-anak posisikan sebagai sesuatu yang berharga. Karena firman Tuhan adalah penuntun dalam kehidupan kita. Amin anak-anak. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang laki-laki. Laki-laki ini punya rasa benci pada orang Kristen. Jadi karena saking bencinya, laki-laki ini berusaha untuk menganiaya semua orang Kristen. Orang Kristen itu semua ditangkap. Lalu semuanya dibunuh. Siapa laki-laki itu anak-anak? Anak-anak tahu atau tidak? Kalau anak-anak rajin membaca Alkitab pasti anak-anak tahu. Karena Alkitab itu penuh dengan cerita-cerita yang menarik. Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu adalah Saulus. Saulus adalah seorang yang membenci setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Saking bencinya, Saulus berusaha untuk membunuh semua orang Kristen. Sampai pada satu kisah, Saulus mengejar orang Kristen sampai ke kota Damsyik. Dan nanti kalau di sana sudah ditangkap orang-orang Kristen di kota Damsyik, mau dibawa ke Yerusalem untuk dibunuh. Kemudian Saulus menuju ke Damsyik. Di tengah jalan, tiba-tiba itu ada cahaya putih yang menyelubungi Saulus dan menjadikan Saulus itu jatuh ke tanah, rebah. Dan dalam posisi itu Saulus mendengar ada suara anak-anak. Suara itu berkata, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Wah, Saulus kaget. Mendengar suara itu, Saulus kemudian bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu suara itu menjawab, "Aku ini Yesus. Aku ini Yesus yang engkau aniaya itu." Ketika mendengar suara Yesus, diceritakan bahwa Saulus kemudian kehilangan penglihatannya anak-anak. Saulus itu menjadi buta. 3 hari 3 malam Saulus itu tidak bisa melihat apa-apa. Dan 3 hari 3 malam juga Saulus itu tidak makan dan tidak minum. Karena apa? Dia berjumpa dengan Yesus yang menampakkan diri melalui suaranya. Anak-anak yang terkasih, bagaimana kemudian Saulus bisa dipulihkan? Bagaimana Saulus akhirnya bisa melihat lagi anak-anak? Saulus bisa kembali sehat, bisa makan dan minum lagi sehingga kondisinya bugar kembali. Bagaimana anak-anak? Caranya adalah Yesus memberikan penglihatan kepada Ananias untuk datang kepada Saulus dan menyelamatkan Saulus. Ananias kemudian datang di hadapan Saulus. Dan kepada Saulus yang buta, yang sudah lemah fisiknya karena apa? Tidak makan dan tidak minum.
Coba anak-anak bayangkan 3 hari loh. Tidak makan, tidak minum. Anak-anak saja kalau 1 jam tidak jajan pasti rewel semua. Kalau tidak makan 2 jam pasti perutnya lapar, lemas. Saulus itu 3 hari, 3 malam tidak makan, tidak minum. Pasti kondisi badannya juga tidak fit. Dalam kondisi itu Ananias datang, kemudian menumpangkan tangannya kepada Saulus, dan akhirnya Saulus dibaptis. Saulus yang semula benci pada Tuhan Yesus, tapi kemudian ditangkap oleh suara Tuhan Yesus. Saulus kemudian diperbaharui hidupnya. Saulus diselamatkan. Saulus akhirnya dibaptis menjadi anak Tuhan. Dan setelah dibaptis ini luar biasa anak-anak, mujizat terjadi. Jadi seperti ada selaput yang turun dari matanya Saulus dan membuat Saulus bisa melihat lagi. Wah, luar biasa ya. Ini karya Tuhan Yesus yang menyelamatkan Saulus. Saulus bisa melihat lagi. Saulus bisa percaya pada Tuhan Yesus. Saulus diberikan keselamatan, kondisi badannya bisa fit lagi, bisa makan dan minum lagi. Wah, hebat sekali Tuhan Yesus kita anak-anak. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, yang mau menyelamatkan semua orang. Saulus akhirnya mengalami hidup baru anak-anak, sehingga dia berganti identitas. Namanya diganti menjadi apa anak-anak? Namanya diubah menjadi apa? Paulus. Paulus diceritakan dalam Alkitab yang sebagai harta karun kita. Paulus menjadi rasul Tuhan Yesus. Rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar baik. Dan tulisan-tulisan dari Rasul Paulus itu sangat memberikan inspirasi kepada semua orang. Khususnya pada kita saat ini melalui kegiatan sekolah Alkitab liburan. Tema kita Holy Bible is Mine juga diambilkan dari salah satu ucapan Rasul Paulus di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 23 tadi. Saya bacakan untuk anak-anak semuanya. Apa yang menjadi kesaksian Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ini kesaksian Rasul Paulus yang mengajak kita, anak-anak semuanya, anak-anak yang cinta Tuhan Yesus, untuk tetap teguh di dalam iman. Tetap percaya pada Tuhan Yesus. Jangan goyah. Apapun kondisinya anak-anak harus tetap dekat pada Tuhan Yesus. Caranya bagaimana supaya anak-anak selalu dekat pada Tuhan Yesus? Rajin berdoa. Tadi seperti lagu di awal, baca kitab suci sehingga bisa bertumbuh terus iman kita. Dekat pada Tuhan. Selalu kita belajar tentang firman Tuhan. Sehingga anak-anak bisa merasakan kehidupan iman anak-anak ditumbuhkan oleh Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita juga bisa menyebarkan berita baik kepada semua ciptaan. Dan ini yang menjadi tujuan kegiatan sekolah Alkitab liburan. Anak-anak semua percaya pada Tuhan Yesus? Amin.
Semua diselamatkan Tuhan Yesus, amin. Kalau kita sudah diselamatkan, maka bagikanlah keselamatan itu kepada semua ciptaan. Apa itu maksudnya semua ciptaan? Maksudnya adalah semua yang diciptakan Tuhan yang ada di bumi ini. Ada hewan, binatang, ada tumbuh-tumbuhan, tanaman. Semuanya itu ciptaan Tuhan, anak-anak. Anak-anak meskipun masih usianya masih muda, masih kecil, tapi juga dipakai Tuhan seperti Rasul Paulus untuk bisa memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Dari hal-hal sederhana saja anak-anak, hal-hal yang simpel saja, tapi anak-anak itu bisa mengasihi ciptaan Tuhan yang lain, bisa mewartakan keselamatan kepada ciptaan Tuhan yang lain. Dengan apa ya? Misalnya menjaga lingkungan sekitar, dimulai dari rumah anak-anak. Hayo siapa yang rumahnya kotor, belum disapu? Hayo siapa yang kalau habis mainan tidak dirapikan, masih berantakan? Tempat tidur, habis bangun tidur tidak mau dirapikan? Pasti bukan anak-anak sekolah minggu GKJ Mbibes Luhur, amin. Karena anak-anak semuanya mau berusaha untuk menjaga lingkungan menjadi bersih dan rapi, dimulai dari rumah masing-masing. Habis bermain, mainannya ya dirapikan. Bangun tidur, tempat tidur ya dirapikan. Rumahnya kotor ya membantu papa mama disapu. Tanaman, mungkin di rumah ada tanaman, lihat tanamannya layu, kering, disirami. Nah itu anak-anak, contoh sederhana, anak-anak bisa mewartakan keselamatan bagi ciptaan yang lain. Juga dalam kondisi anak-anak misalnya pergi lihat banyak sampah, di depan anak-anak itu banyak plastik-plastik yang berserakan, ya diambil tidak apa-apa, dimasukkan ke tempat sampah. Intinya kita tidak membuang sampah sembarangan. Juga anak-anak bisa berbagi kasih kepada teman-teman. Kalau ada teman yang sakit, bagaimana anak-anak? Ya kita doakan. Kalau kita bermain dengan teman-teman, ada teman kita yang nangis, jatuh. Gimana anak-anak kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya kita menolong teman kita. Artinya adalah anak-anak semuanya dipakai oleh Tuhan untuk juga bisa mewartakan kabar baik kepada ciptaan Allah yang lain. Percaya anak-anak, Tuhan Yesus selalu memampukan anak-anak untuk anak-anak bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak semuanya. Siapa yang masih suka rewel, nangis, minta jajan tidak dibelikan, minta mainan juga tidak dibelikan, nangis, ngambek, ada atau tidak? Tidak ada ya. Semuanya bisa menjadi anak-anak yang memaklumi kondisi orang tua, yang bisa selalu membantu orang tua, patuh pada orang tua. Amin anak-anak. Ini yang bersama-sama kita hayati, yang bersama-sama kita ikuti di dalam kegiatan sekolah Alkitab liburan online saat ini. Anak-anak yang terkasih, kita percaya kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Sehingga marilah kita juga membagikan berkat itu kepada orang lain, kepada teman kita, kepada keluarga kita. Selamat mengikuti sekolah Alkitab liburan online selama 2 hari, dan selamat untuk menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan, belajar tentang firman Tuhan bersama dengan teman-teman sekolah minggu yang lain. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Anak-anak yang terkasih, dengan sikap doa yang baik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa Burani layankan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami saat ini anak-anak-Mu telah Engkau berikan waktu yang indah untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah harta karun dalam hidup kami, yang selalu memperkaya kami semuanya,
sehingga kami bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, khususnya anak-anak sekolah minggu GKJ MIB seluruh Surakarta, dapat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah anak-anak sekolah minggu GKJ MIB seluruh Surakarta, sehingga dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua dan keluarganya, anak-anak yang patuh pada orang tua, dan berprestasi di sekolahnya masing-masing. Berkatilah anak-anak sekolah minggu GKJ MIB Seluhur, sehingga selalu dapat menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga masing-masing, para orang tuanya, berkatilah pekerjaannya dan juga tanggung jawabnya, sehingga semua keluarga Kristen dapat menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan, lindungi kami dari segala sesuatu yang jahat, sehingga kami selalu dapat merasakan damai sejahtera dan keselamatan yang dari Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kami, sehingga shalom Tuhan selalu menguasai kami semuanya. Kami mengakhiri ya Tuhan untuk kegiatan Sekolah Alkitab Liburan Online di hari pertama ini. Masih ada kegiatan di hari kedua. Tuhan yang berkati segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau di hidup kami, berkatilah kami semuanya. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, gimana? Oke, Bu Nani tadi mengajarkan tentang apa? Tentang apa, Bu Neng? Mencintai lingkungan. Yang semangat, mencintai lingkungan. Firman Tuhan diambil dari mana? Bu Neng tahu enggak tadi? 1 Kolose ayat 23. Kolose. Oh, Bu Neng mungkin lupa ya tadi ya. Firmannya itu Kolose. Kolose 1 ayat 23. Enggak apa-apa salah. Kadang adik-adik juga salah, enggak apa-apa Bu Neng. Nah, firmannya tadi dari Kolose 1 ayat 23. Ada adik-adik kecil yang mendengar, melihat, keliru enggak apa-apa. Yuk. Nah, kali ini Bu Neng, Bu Wiji juga akan mengajak adik-adik untuk kreativitas. Apa ya? Nah, itu tadi firmannya ada di Kolose. Nah, Bu Neng sama Mbak Wiji akan mengajak adik-adik membuat penyekat Alkitab. Siapa yang sering baca Alkitab? Siapa yang punya Alkitab di rumah? Pasti semua punya. Nah, biar adik-adik waktu membaca tidak lupa, misalkan hari ini perjanjian lama. Nah, sampai kejadian ya. Misalnya sampai kejadian 10 ayat 15. Terus besok lagi kita mau baca. Kita kasih ini batasnya. Nah, biar tidak lupa. Betul. Bisa begini. Ya, belakangnya diberi ayat. Sambil dihafalkan ya, kuning ya. Juga bisa dibuat begini. Nah, terserah adik-adik kreativitasnya. Jangan lupa ayatnya ditulis di belakang. Kalau sudah adik-adik ayat ini kita hafalkan. Kita baca. Ya, kita baca. Semuanya pasti mendapat hadiah. Ya, ada beberapa macam. Ya, halo Mbak Wiji. Kalau adik-adik misalnya aku pengen baca, boleh direkam. Nah, direkam nanti dikirim kemana? Betul. Ya? Dikirim ke guru sekolah minggu. Bisa. Koordinator wilayah masing-masing bisa. Pakai handphone. Iya. Kayak kalau kita sekolah online dulu. Iya toh Bu Neng? Iya. Nah, di video. Ini loh aku kemarin
dikasih ayat sama Bu Pendeta kayak gini, dibaca dan kreativitasnya juga ditampilkan. Boleh kayak begini. Nah, boleh. Nah, siap untuk membuat di rumah? Siap enggak, Bu Ning? Harus siap. Harus siap. Semua anak-anak loh ya, semua murid sekolah ini loh Semangat, ya. semangat, Nah. semangat. Oke. Sudah itu contohnya, mungkin adik-adik punya bentuk lain boleh. Bentuk buku boleh. Bentuk binatang boleh. Boleh. Bentuk pohon-pohon boleh. Atau bentuk love. Love, cinta Juga kepada boleh. Tuhan Ya. dan cinta kepada lingkungan. Oke. Nah, itu kreativitasnya siap membuat, nanti bisa dibantu Bu Guru sekolah minggu, Pak Guru sekolah minggu di wilayah masing-masing. Ya, Ning. Ya. Oke. Siap. Dah. Hari ini untuk hari pertama kita sudah selesai. Ya. Nah, besok kita akan ada acara lagi. Oh iya, hari kita Minggu. lanjutkan hari Minggu. Ini kita menginjak hari yang kedua. Ya, jangan lupa adik-adik, kita masih melihat satu kali lagi dari Minggu. Seperti biasa, waktunya sekolah minggu. Nah, sampai jumpa. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.